Shalom, teman-teman. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan mungkin agak mengejutkan. Apakah kerajaan Allah dalam kekristenan mirip dengan sistem pemerintahan Islam yang disebut khilafah? Baru-baru ini, Sofia Al-Hayat, seorang apologet Kristen yang cukup dikenal, menyampaikan pandangannya tentang kerajaan Allah, dan ternyata penjelasannya jauh berbeda dari yang mungkin banyak orang pikirkan selama ini. Apakah kerajaan Allah itu benar-benar tentang sistem pemerintahan di bumi? Apakah ada kesamaan dengan konsep khilafah dalam Islam? Atau justru ada perbedaan mendasar yang sering disalahpahami? Nah, kalau Anda penasaran dan ingin tahu jawabannya, pastikan tonton video ini sampai habis. Kita akan melihat dan menanggapi langsung argumen Sofia Al-Hayat dengan dasar Alkitab. Sebelumnya berikan like dan subscribe channel Al-Murid Kristus untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Bagikan juga link video ini kepada orang lain agar semakin banyak yang mendengarkan pesan dari video ini. Jangan kemana-mana, kita mulai sekarang. Ini berkali-kali kalau Anda mengikuti pengajaran daripada Al-Hayat Indonesia, ya, saya sudah memberikan pengajaran kepada Anda bahwa Allah itu menciptakan dua macam kerajaan. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16 dan Kejadian 1 ayat 1. Allah itu menciptakan dua macam kerajaan kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16, yaitu kerajaan yang tidak kelihatan, yang kita sebut dimensi roh, itu disebut juga kerajaan yang di surga. Ya. Kerajaan yang tidak kelihatan, kerajaan surga, dimensi roh, ini bukan untuk diciptakan, bukan untuk manusia, penghuninya bukan manusia. Anda baca dalam Mazmur 29 ayat 1. Anda baca dalam Mazmur 89 ayat 6. Penghuni surga itu disebut makhluk roh, Beneha Elohim, anak-anak Allah, yang di dalam 1 Korintus 15 disebut mempunyai tubuh roh, tubuh surgawi. Tubuhnya bukan tubuh dari tanah kayak kita ini, bukan tubuh fisik kayak kita ini. Itu satu yang harus Anda ingat. Jadi kerajaan yang dimensi yang tidak kelihatan surga ini, itu bukan diciptakan untuk manusia, diciptakan untuk para makhluk roh. Itu tempat tinggalnya para penghuni surga. Namanya Beneha Elohim. Catat Mazmur 29 ayat 1, Mazmur 89 ayat 6. Manusia tidak boleh menghuni surga. Ngerti ya? Ya, itu tempat tinggalnya siapa saja makhluk-makhluk surgawi ini nih. Yang diceritakan di dalam Alkitab itu hanya beberapa. Serafim yang sayapnya 6, Kerubim yang mukanya 4, lalu Ofanim yang matanya banyak. Lalu apa? Malaikat-malaikat, makhluk-makhluk roh yang nggak kelihatan. Itu penghuni malah dimensi roh, penghuni para makhluk roh. Namanya penghuni surgawi. Disebut para Elohim atau para Allah. Pencipta kita itu disebut Allahnya para Allah atau Allah tertinggi. Ulangan 10 ayat 17. Ngerti ya? Jadi malaikat-malaikat, makhluk-makhluk roh itu disebut para Allah di dalam Alkitab kita, para Elohim. Ya, makanya di dalam Mazmur 82 dikatakan Allah berdiri dalam sidang para Allah, dalam kumpulan para Elohim. Ya, lalu dalam Mazmur 138 Daud berkata, aku bersaksi di depan para Elohim, para Allah. Ngerti ya? Saya kasih Anda contoh nih, contohnya Mazmur 138. Masanya ini agak dalam pengajarannya ya, dan gereja kadang-kadang nggak ngajarin ini ya teman-teman ya. Saya kasih Anda contoh nih, Mazmur 138. Ada banyak. Anda lihat video-video saya, makanya jangan cuma lihat debat. Lama-lama Anda nggak ngerti Alkitab. Mazmur 138 yang kemarin saya kutip waktu saya debat sama siapa itu, si Muslim itu ya, Pak Boy apa siapa itu. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Bahkan orang Kristen kita kalau di gereja kita menyanyikan apa? Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ada banyak Allah. Kata Allah itu bukan merujuk kepada nama zat tertentu seperti dalam Islam. Nama dezat. Nama dezatnya itu adalah Allah. Kata Elohim di dalam Alkitab kita itu bukan nama sebuah dezat, melainkan nama kata umum seperti kata ibu. Artinya kata ibu itu punya definisi adalah makhluk yang bisa melahirkan dan menyusui. Contoh ini saya kasih tahu Anda.
Lalu Allah itu artinya apa? Makhluk yang kuat, yang punya otoritas dalam dimensi roh. Saya sudah berkali-kali ngajar. Kata El itu artinya dari Alef dan Lamet. Artinya bukan pencipta. Makanya dikatakan Musa diangkat sebagai Allah. Di dalam Keluaran 4 ayat 16 dan 17, Keluaran 7 ayat 1. Ngerti dulu ini Anda. Lalu Allah itu memperluas kerajaannya ke bumi. Kerajaan di bumi ini yang dia bikin di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16, Tuhan menyebutnya sebagai kerajaan yang kelihatan, yaitu dimensi materi kita. Namanya kerajaan fisik. Dimensi ruang dan materi kita ini loh diciptakan Tuhan. Ini namanya kerajaan yang kelihatan. Ada kerajaan yang tidak kelihatan, dimensi roh. Ada kerajaan yang kelihatan. Anda baca Kolose 1 ayat 15 dan 16. Perluasan kerajaan surga ke bumi ini, di bumi Allah itu mendirikan satu kerajaan baru. Namanya Anda baca di dalam Daniel 4. Anda baca seluruhnya tuh, kisah Nebukadnezar. Allah menyebut kerajaan di bumi sebagai kerajaan Adam atau kerajaan manusia. Itulah patung yang kalau Anda baca Daniel pasal yang kedua, Raja Nebukadnezar itu mimpi. Dia dapat penglihatan. Dia lihat patung yang kepalanya dari emas, dadanya dari perak, ya, pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat. Itu disebut kerajaan-kerajaan manusia di bumi ini. Ini siapa sih? Kerajaan Adam, the kingdom of man. Itu dia ciptakan sebagai perluasan dari kerajaan roh ini. Di dalam Mazmur 115 ayat 16, Allah berkata apa? Shamayim ha-shamayim, kerajaan roh, itu kepunyaan Tuhan. Otoritas mutlak Tuhan, raja dan penguasanya Tuhan. Raja sorga. Anda baca dalam Daniel 4, pasal 37 dan di dalam Mazmur. Allah kita disebut raja sorga. Adam itu disebut penguasa atau Tuhan dan raja di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan kita itu untuk duduk di sebelah kanannya, untuk bersama-sama menguasai alam semesta ini, memerintah alam semesta ini. Di mana Allah itu berkuasa memerintah di dalam dimensi roh, namanya kerajaan sorga. Itu daerah kekuasaan Tuhan. Manusia itu memerintah di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia bukan menghuni surga, menghuni bumi. Ini kalau nggak mudeng-mudeng sekalian. Marilah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa bukan di surga, cong, di bumi. Tuhan membuat replika dari kerajaan surga itu di bumi. Yang sama seperti kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, kemudian manusia itu berkuasanya atas apa? Ketuhanan manusia atas 3. Ikan-ikan di laut. Terima kasih teman-teman yang sudah support ya. Thank you. Tadi siapa yang nggak kelihatan nih? Cepet banget ininya. Thank you ya. Manusia itu berkuasanya atas 3. Atas ikan-ikan di laut nih, tadi barusan ikan yang lewat nih. Dan semua isinya. Atas burung-burung di udara, itu bicara atmosfer kita. Burung-burung ini bicara langit pertama, itu daerah ketuhanan manusia. Dan atas semua binatang ternak, binatang melata, dan atas seluruh bumi. Ini daerah manusia. Alkitab menyebut kerajaan yang di bumi ini sebagai kerajaan Adam, Malekut Enos, kerajaan manusia. Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal 4 ayat yang ke-17. Ini mesti paham dulu nih. Sekali Tuhan menetapkan tujuan penciptaan manusia, maka tujuan penciptaan manusia ini tidak berubah. Manusia tuh nggak boleh menghuni surga. Ngerti? Makanya dikatakan di dalam Amos 3 ayat 7, karena manusia ini diberikan kuasa ketuhanan, segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Adam. Anda baca Mazmur 8. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga semua kambing, domba, lembu, sapi, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara engkau letakkan di bawah kaki manusia. Ini maksudnya memerintah duduk di sebelah kanan Allah itu ini bukan trinitas. Ya, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan Bapa rambutnya putih, sebelah kiri Yesus agak gondrong, lebih muda, sebelah kanan tengah-tengahnya burung merpati, lalu itulah 3 Allah. Bukan. Duduk di sebelah kanan itu bicara pemerintahan bersama dengan Raja Sorga kita. Di mana Allah disebut Raja Sorga, Adam disebut Raja Bumi. Allah disebut Tuhan di sorga, Adam disebut Tuhan di bumi. Ngerti? Ngerti dulu ini.
Lalu bagaimana nih? Ini kalau saya katakan panjang lebar, saya jawab dulu. Yohanes pasal 14 ini ada banyak orang salah keliru. Yohanes pasal 14, Yesus berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada banyak orang berpikir ini sama kayak Muslim. Surga itu sebuah tempat. Saya tadi mengatakan apa? Anda lihat di Netflix, ada satu film dokumenter berjudul In the Name of God, Holy Betrayal. Ada yang menarik di situ, ini berkali-kali saya ngomong nih. Ada satu gereja, itu kisah kejatuhan 5 gereja besar di Korea Selatan. Ada satu gereja, itu bikin market kayak kalau ada pameran perumahan di Jakarta itu loh, ngerti? Market rumah contoh-contoh rumah kecil gitu ya, satu dibanding berapa kalinya aslinya gitu loh maksudnya, dibikin market. Dia bikin market rumah-rumahan sama istana-istanaan. Lalu mereka itu mengajarkan begini, ini kejatuhan gereja nih. Mereka mengajarkan surga dibagi 5. Satu, surga tingkat pertama. Tingkat pertama ini kamu nggak dapat apa-apa, kamu tinggalnya di padang rumput. Kalau kamu masuk surga tingkat 2, kamu dapat kayak tempat apartemen, kayak tempat tinggal bersama, kayak kos-kosan, tinggalnya bareng-bareng. Kalau kamu masuk surga tingkat ketiga, itu ajaran mereka ya. Kamu akan dikasih rumah masing satu-satu. Ini masih mending nih dapat perumahan satu-satu. Kamu tinggal di surga tingkat 4, kamu dapat istana. Kamu tinggal di surga tingkat kelima, namanya Yerusalem baru, kamu dapat sebuah kota. Bahkan ada teman saya ngomong begini, Sofiatul, aku dapat penglihatan. Ini makanya kalau ada ya organisasi, sinode, gereja, denominasi apapun yang pengajarannya tuh berdasarkan penglihatan dan pewahyuan pemimpinnya, teman-teman. Dikit-dikit saya dengar suara Tuhan. Kamu harus makan kembang mawar karena mawar adalah lambang kasih. Pengajarannya tuh berdasarkan pewahyuan pribadi. Lalu dia ngomong begini sama saya, aku diperlihatkan istanaku di surga, sebelahnya istananya Raja Daud. Saya waktu itu belum ngerti, saya belum belajar. Saya ya aja, loh, oh istanamu sebelahnya istananya Raja Daud, ya. Hebat. Bahkan ada gereja yang mengatakan kita sudah bikin kapleng di surga. Pokoknya kalau tidak di luar gerejaku, dia tidak selamat. Gerejaku tuh udah bikin satu perumahan diklaim di kaplengnya surga. Pengajaran yang keliru, teman-teman. Pengajaran yang keliru. Saya kasih tahu Anda apa yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini. Anda teruskan baca, ya. Apa rumah yang dimaksud Yesus ini? Dan apabila aku telah pergi ke situ maksudnya dia itu telah bangkit, mempunyai tubuh yang baru, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, nih perhatikan nih baik-baik nih. Akulah jalan dan kebenaran dan apa? Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah ada banyak orang Kristen itu nggak ngerti mengambil ayat ini, karena kita tuh tidak tahu, banyak orang tuh tidak belajar background atau konteks sejarah, arkeologi, penulisan Alkitab kita. Mereka sering mengambil ayat ini, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu betul, saya tidak mengatakan itu keliru. Tapi ketika Yesus bicara mengenai I am the way, the truth, and the life, dia bukan bicara mengenai keselamatan. No, dia bicara mengenai tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Saya tahu dari mana? Bahwa Yesus bicara mengenai bait suci, bukan bicara mengenai tempat tinggal secara fisik. Dari sini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Anda perlu tahu, ini yang gereja sering lupa mengajarkan, yaitu tabernakel. Ya, tabernakel Musa, kalau Anda lihat, miskan atau kemah Musa, kalau Anda baca di dalam Perjanjian Lama, itu terdiri dari 3 ruangan. Ruang halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di mana di dalam ruang maha kudus ini, imam besar itu masuk setahun sekali pada hari raya Yom Kippur namanya. Ya, atau hari raya pendamaian, the atonement, ya, atau hari raya pendamaian atau Yom Kippur, setahun sekali. Ya, dimana ketika imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus itu kakinya dikasih rantai, buat 5 bel, bunyi gemerincing. Kenapa? Karena kalau imam besar itu mewakili seluruh bangsa Israel, dia tuh imam, dia mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Dan ketika imam besar ini masuk di dalam ruang maha kudus, kalau imam besarnya ini berdosa, dia akan mati di dalam ruang maha kudus itu. Kalau dia mati, karena tidak ada yang boleh masuk ke dalam kadosh hakadoshim atau ruang maha kudus itu selain imam besar, maka mayatnya akan diseret keluar oleh imam-imam lainnya. Ngerti ya? Nah, tirai ya yang memisahkan antara pintu masuk kepada bait suci Musa, ya, itu orang Yahudi menyebutnya sebagai the way atau jalan satu-satunya itu, karena gate-nya atau pintunya itu cuma satu. Maka Yesus berkata, akulah pintu. Yang Yesus maksud adalah bait sucinya itu. Yesus adalah bait suci Allah. Dari mana Yesus mengatakan tubuhnya adalah bait suci Allah? Ada baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ketika Yesus mengobrak-ngabrik pelataran bait suci tempat orang-orang berjualan itu, ya, tempat orang berjualan itu, lalu orang Yahudi berkata, apa tandanya kamu berhak berbuat demikian? Lalu Yesus berkata apa? Runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang Yahudi protes, loh, 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci ini, maksudnya pada zaman Herodes Agung, ya, bait suci kedua maksudnya, dibangun direnovasi itu 46 tahun pada waktu itu, ya, sampai pada tahun 70 tuh renovasi bait suci yang kedua ini masih berjalan. Itu sejarah, itu Anda harus belajar, ya. 46 tahun, ini kata orang Yahudi, nenek moyang kami bangun bait suci ini, loh kok kamu mengatakan kamu bisa membangunnya hanya dalam 3 hari? Yesus berkata, runtuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu apa kata Yohanes di situ? Baru setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka baru ngerti bahwa yang dimaksud dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ngerti? Nah, di dalam miskan atau tabernakel Musa, pintu masuk kepada kemah Musa itu orang Yahudi, rabi-rabi itu menamakannya sebagai the way, sang jalan. Lalu tirai yang memisahkan antara ruang halaman dengan ruang kudus, itu orang Yahudi menyebutnya sebagai the truth, kebenaran. Kemudian ada tirai yang paling belakang yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, yang pada waktu Yesus mati di atas kayu salib tadi yang kita baca di dalam Matius 27, itu robek dari atas ke bawah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tirai yang robek ini, yang tebelnya tuh setebel telapak tangan, tebelnya tuh tebel ya teman-teman, bukan tirai tipis kayak korden tertiup angin, itu bukan. Tirai itu tuh tebel, setebel telapak tangan, tebel, kainnya tuh tebel, ya. Nah, itu robek dari atas sampai bawah. Tirai ini orang Yahudi menyebutnya sebagai the life, yaitu kehidupan, karena itu melambangkan jalan masuk menuju ke arah pohon kehidupan. Ruang maha kudus itu adalah simbolik daripada taman di Eden. Jadi miskan atau tabernakel Musa itu orang Yahudi menyebut sebagai miniatur alam semesta. Ngerti ya? Kalau Anda baca di dalam Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi kita, Allah itu membagi menjadi 3. Yaitu bumi yang lambangnya di dalam tabernakel Musa yaitu ruang pelataran atau ruang halaman. Lalu daerah Eden itu adalah simbolik daripada ruang kudus, dan taman di sebelah timur di Eden itu simbolik daripada ruang maha kudus, ya. Makanya di dalam taman di sebelah timur Eden itu taman yang tertutup, tersembunyi, ya. Di dalam budaya timur dekat purba itu disebut taman yang berdinding tinggi, yang nggak kelihatan, ngerti ya? Karena itu letaknya antara dimensi roh dengan dimensi materi kita, ngerti ya? Ini berkali-kali saya ngomong. Makanya ketika Adam itu masuk ke dalam taman di Eden, Allah menempatkan manusia itu di dalam taman sebelah timur di Eden, itu artinya Adam menjadi imam besar kita yang pertama. Ini Anda mesti ngerti, karena yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam besar kita, ya. Nah, ketika Yesus bicara di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, akulah jalan dan kebenaran itu, Yesus itu mau bicara mengenai dia itu bait suci gitu loh.
Ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dalam kita buka 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. Kita buka ayat yang ke-1. Ini karena Rasul Paulus ahli Taurat. Dia ngerti betul apa yang Yesus masukkan di dalam Yohanes 14. Kita lihat nih ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, di mana tempat kediaman kita ini di bumi? Ini rumah kita di bumi dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maksudnya apa nih? Apakah rumah fisik? Kalau orang Kristen mengatakan, oh nanti jalannya dari emas, lantainya dari marmer, rumahku, istanaku di surga, Bu Sofi, dari marmer. Lalu tempat tidurku dari king coil. Lalu aku punya kamar mandi, nanti aku, ini kalau Kristen, kalau Muslim hayalannya ditambahi. Nanti aku di surga, Bu Sofi, rumahku besar, aku bertelekan di dipan-dipan, aku disediakan pinggan-pinggan dan piring-piring dari emas dan perak, aku dilayani oleh 70.000 pelayan laki-laki, dan aku ditemani oleh 72 bidadari berdada montok. Tidak begitu. Kita lihat nih apa yang dimaksud Rasul Paulus. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10 kita baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan. Dengar ya kata Rasul Paulus. Kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama apa? Kami mendiami tubuh ini. Jadi kemah tempat kediaman kita itu bukan rumah ini loh. Ini loh tubuhmu, ini kemahmu, ini baitmu. Ngerti? Itu yang dimaksud Yesus. Makanya kalian ramudeng-mudeng berhayal terus. Ya? Maka dari itu kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini dimaksud kemah ini, tempat kediaman kita ini, tubuh kita ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, dalam bait suci ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi yang dijanjikan Yesus itu bukan rumah fisik, tapi tubuh yang baru. Ini kita lihat 1 Korintus 15. Saya heran dengan orang-orang Kristen ini, apakah kalian tidak membaca Alkitab ya? Kalian baca sekarang. Apa yang dijanjikan? Kristus tidak pernah menjanjikan nanti kamu di surga, rumahmu itu jalanannya dari emas, lantainya dari marmer, tempat tidurmu dari king coil. Ini loh Rasul Paulus mengatakan, Yesus menjanjikan kita tempat kediaman yang baru, yaitu tubuh yang baru, tubuh sorgawi. Di mana ayatnya? 1 Korintus 15. Mulai pasal ayat yang ke-35, kebangkitan tubuh. Aduh Tuhanku, Bapakku di surga. Saya nggak tahu ya, ini gereja tuh gagalnya di mana ya? Kok bisa mengajarkan kita nanti punya istana di surga, sebelahnya istananya Raja Daud. Bentar ya teman-teman ya, sampai haus saya.
Saya bacakan Anda, buka 1 Korintus 15 ayat 35. Ini berkali-kali orang saya masuk koma saya tanya Yohanes 14 terus. Karena gereja itu berhayal tadi loh, dikasih market. Nanti kalau kamu di surga lantai 1, kamu dapat rumput, enggak dapat rumah. Lantai 2 dapat apartemen, lantai 3 dapat rumah, masih mending. Lantai 4 dapat istana, lantai 5 dapat kota. Ini loh. Lihat nih ya, apa kata Rasul Paulus? Jangan, saya sudah mengatakan, dasar pengajaran orang Kristen, tadi Efesus 2 ayat 19 dan 20 berkata apa? Iman orang Kristen itu dibangun hanya di atas 2 dasar. Bukan di atas dasar Sofiate, bukan di atas dasar orang-orang Onenes, bukan di atas dasar yang lain. Hanya dibangun di atas 2 dasar. Para nabi dan para rasul. Pengajaranmu tidak boleh keluar dari ajaran para nabi dan para rasul. Tidak boleh bikin rasul sendiri dan nabi sendiri. Saya ikut nabi 26, 27, 28 dan nabi 30, Bu. Tidak boleh. Saya ajarannya ikut rasul A, rasul B, rasul C, rasul. Tidak boleh. Pengajaran kita ditutup di atas 2 dasar, para nabi dan para rasul. Yang nggak tertulis di sini namanya bidat. Sekarang kita bacakan apa kata Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 35. Apa yang dimaksud dengan tempat kediaman kita ini? Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ini dijadikan Yesus nih. Kalau nanti aku sudah pergi ke situ, maksudnya aku sudah mati dan bangkit punya tubuh yang baru. Kamu juga akan mempunyai tubuh yang baru yang sama seperti aku, begitu loh. Orang Muslim membuat saya sakit kepala. Orang Kristen membuat saya sakit perut. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Itulah sebabnya Yesus dan Rasul Paulus ketika menggambarkan kebangkitan badan, keselamatan atas tubuh kita ini, ciptaan baru, tubuh kita akan diciptakan kembali, ya, yang tidak tunduk kepada sakit, penyakit dan maut. Nah, tubuh kita nggak akan jadi tua itu, tidak akan putih ubanan rambutnya, tidak akan keriput seperti saya, tapi kita akan punya tubuh yang baru. Itu keselamatan yang Tuhan janjikan, yaitu roh yang baru, jiwa yang dibaharui, dan tubuh yang baru. Ya, nah, apa maksudnya? Kenapa diumpamakan? Yesus mengatakan apa? Kalau benih tidak jatuh ke tanah, dia nggak tumbuh. Begitu juga Rasul Paulus. Kenapa dia mengumpamakan tubuh yang baru ini dengan tumbuh-tumbuhan? Makanya ada baca di dalam Kejadian 1. Di dalam Kejadian pasal 1, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan hari ketiga. Karena tuh Yesus harus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena tumbuhan di tangan pada hari ketiga itu merupakan tipologi, lambang, simbol daripada kebangkitan tubuh. Ngerti? Tubuh yang baru. Seperti tanaman yang jatuh ke tanah, mati, lalu dia muncul tubuh yang baru. Ngerti ya? Lalu dikatakan begini, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya apa? Suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah, ini yang Tuhan janjikan ini. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Nanti kita akan punya ini bait suci yang baru, rumah yang baru, tempat kediaman yang baru, yaitu tubuh sorgawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Ini tubuh kita yang fana ini, ya, yang terkena sakit penyakit, yang penuh dengan kelemahan tubuh. Betul? Semua orang ngeluh, Bu, saya kena diabetes,
kolesterol, darah tinggi, saraf kejepit, apa meneh, asam urat, apa meneh, lutut keceklek ya toh, tulang keropos. Ini kelemahan tubuh kita, tapi nanti kita akan punya tubuh yang baru. Kita ditaburkan dalam apa? Kebinasaan, tapi dibangkitkan, nanti kita punya tubuh yang tidak binasa. Sama seperti Yesus, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan apa? Dalam apa? Kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, tubuh kita yang sekarang ini lemah, dibangkitkan apa? Dengan kekuatan. Yang ditaburkan nanti akan mati adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah apa? Tubuh rohani, sama seperti malaikat di surga. Para makhluk roh itu punya tubuh rohani namanya, ya. Seperti ada yang tertulis, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, itu contoh, itu prototipe manusia pertama, cetakan pertama kita. Kita tuh dicetak menurut gambar dan rupanya Adam. Manusia pertama Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, Adam yang kedua, the second Adam, siapa Adam yang kedua? Yesus Kristus adalah Adam yang kedua, dia datang sebagai Adam. Menjadi roh yang menghidupkan, dia memberikan kita hidup, kemanusiaannya itulah yang memberikan kita hidup kekal. Makanya ada orang waris mengatakan Yesus bukan manusia. Saya kasih tahu Anda, kemanusiaan Yesuslah, bukan keilahiannya. Keilahiannya itu mensustain hidup kita, tapi kemanusiaan Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal. Yesus berkata begini, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Saya tanya, kalau dia Allah, punya darah dan daging enggak? Hah? Hanya manusia yang mempunyai darah dan daging. Kemanusiaan Yesus, darah dan dagingnya lah yang memberi hidup yang kekal. Maka dikatakan ini, Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang, Adam yang pertama, manusia pertama, bukanlah yang rohaniah, tetapi yang jasmani, yang alamiah. Kemudian barulah datang manusia kedua, yang rohaniah. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah. Yang tadi saya debat sama si siapa? Gus Wafi Naja. Dia bilang manusia itu hidup abadi. Manusia itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia itu diciptakan dari debu tanah, itu artinya karnal, fana. Ngerti? Bersifat karnal. Kata yang aslinya di sini bahasa Indonesia karnal, fana, bersifat jasmani. Tidak kekal. Manusia bisa hidup selama-lamanya karena dia punya akses makan daripada buah pohon kehidupan itu. Kalau akses makan dari buah pohon kehidupan itu diputus sama Tuhan, maka kita akan mati. Makanya ada baca di dalam kitab Wahyu 22 ayat 14. Yesus berkata apa? Barang siapa menang sampai akhir, dia akan kuberi hak makan kembali dari buah pohon kehidupan, yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dikasih akses kepada pohon kehidupan lagi, karena kita kehilangan akses pohon kepada buah pohon kehidupan ini ketika di kejadian pasal yang ketiga Adam jatuh di dalam dosa. Ngerti? Kita kehilangan, hidup kita itu bukan dari diri kita sendiri. Hidup kita itu tergantung kepada pokok anggur kita. Maka Yesus berkata apa? Kalau kamu nggak nempel, kamu ranting, kamu nggak nempel pada pokok, kamu nggak bisa kamu mati, kamu akan dibakar. Kalau kamu nggak nempel pada sang sumber hidup, mati kamu. Kehidupan kita itu bukan tergantung diri kita sendiri, bukan kita yang mempunyai sumber. Hidupmu terus nempel sama sang sumber hidup. Kalau kamu tidak nempel, aksesmu diputus dari sang sumber hidup itu, maka kita mati. Karena bisa memberi hidup kita itu bukan dari diri kita sendiri, tapi sang sumber. Mudeng. Hidupmu bukannya kamu, Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal. Tanpa nempel sama Tuhan Yesus, kamu nggak mempunyai hidup, mati. Lalu perhatikan ini, makhluk-makhluk alamiah kita ini sama seperti sama dengan dia, Adam yang pertama berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi tadi yang saya katakan, penghuni surga ini disebut makhluk surgawi di dalam Alkitab kita, sama dengan dia berasal dari surga. Malaikat itu diciptakan dalam kekekalan, nggak tahu kapan, karena diciptakan sebelum dimensi materi kita tuh diciptakan. Sebelum dimensi ruang dan waktu kita ini diciptakan, makhluk surgawi itu, para malaikat itu sudah diciptakan lebih dulu. Ngerti ya? Nah,
Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamnya. Ini loh. Ini bait, ini apa, rumah saya di bumi ini. Demikian pula nanti kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa darah dan daging, maksudnya kedagingan kita ini, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa apa yang binasa ini tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Dan nanti kamu baca seterusnya itu. Ngerti ya? Jadi yang dimaksud dengan bait suci di rumah Bapakku banyak tempat itu, dia membuat kita tuh menjadi manusia baru, ciptaan baru, mengenakan kemah yang baru, tubuh yang baru. Ngerti ya? Nah, kalau Anda masih berhayal istana-istanaan, rumah-rumahan, itu terserah Anda. Ya, tapi Alkitab tidak menjanjikan demikian. Kenapa? Karena nanti kita tidak menghuni surga atau dimensi roh. Nanti surga yang turun ke bumi. Anda baca di dalam Wahyu 21. Nanti surga, dimensi roh itu menyatu kembali dengan dimensi materi kita. Yerusalem baru itu turun ke bumi. Maka dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai dengan 10. Dan engkau membuat kita menjadi kerajaan, dikembalikan lagi posisi manusia Adam menjadi raja, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Keimamatan yang raja itu dikembalikan, ya, posisi Adam ini. Dan kita akan memerintah sebagai raja, bukan di surga. Manusia nggak ke surga, coy. Manusia itu ke bumi. Saya kasih tahu Anda ini, teman-teman. Yang namanya pencipta, itu kalau menciptakan sesuatu, itu dia menetapkan tujuan penciptaannya. Contoh, remote. Ini diciptakan oleh penemu remote ini, pencipta remote. Ini untuk mengendalikan jarak jauh, ACK, ya, apa, jarak jauh. Ngerti? Ini kalau Anda pencet, lalu Anda buat telepon, tidak berfungsi. Karena tujuan penciptaan remote ini bukan untuk telepon. Ini bukan smartphone. Ngerti? Begitu juga ketika Allah menciptakan manusia, Adam. Allah menciptakan Adam itu untuk menghuni bumi. Maka sekali dia menetapkan tujuan penciptaan, tidak berubah. Ngerti? Sekali Allah menetapkan tujuan penciptaan, tidak mungkin ada manusia itu ke surga. Itu berarti tujuan Allah berubah. Ngerti? Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu untuk didiami manusia, bukan untuk kosong. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku menciptakan bumi bukan untuk kosong, melainkan untuk ditempati manusia, supaya manusia bertambah banyak di dalam kerajaan manusia di bumi ini. Maka tujuan itu tidak pernah berubah. Ketika manusia pertama memberontak melawan otoritas kerajaan surga, lalu kerajaan di bumi ini jatuh, lepas daripada otoritas kerajaan surga, maka manusia kehilangan dominion, kehilangan otoritas, kehilangan kuasanya atas bumi kita ini. Ngerti? Makanya ada sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan panen. Itu karena manusia tidak lagi punya otoritas mutlak di bumi ini. Seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Maka karena Tuhan motivasinya datang ke bumi ini, itu adalah apa? Dia hanya punya satu motivasi, yaitu bahwa rencana penciptaannya tidak boleh gagal. Ketika Allah menetapkan Adam untuk berkuasa di bumi ini tanpa dosa, tanpa kutuk, ketika Anda baca dalam Kejadian 1 pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-31. Ketika dia menciptakan dimensi materi kita, langit dan bumi kita ini, dia tidak menciptakan bumi ini dengan kutuk. Dia tidak mengatakan, nanti anak-anakku, ya, aku ciptakan, kamu nanti menghuni bumi ini, kamu nanti gagal panen. Susah cari makan. Gak bisa makan, gak bisa bayar uang kos, gak bisa bayar cicilan, gak bisa bayar kontrakan, utangmu banyak, apalagi. Nanti kamu kena kolesterol, darah tinggi, diabetes, sakit penyakit, asam urat, saraf kejepit. Di dalam logosnya Allah, ketika dia menciptakan Anda dan saya, dan menciptakan alam semesta ini, itu bukan pikiran, itu bukan rencana Allah. Ketika manusia memberontak, maka ada sakit penyakit, kemiskinan, ketelanjangan, keterpisahan dari Allah, ada dosa, ada kematian. Kematian itu bukan rencana Allah untuk bumi kita ini. Ngerti? Ketika dia menciptakannya, dia melihat semuanya sungguh amat baik. Ngerti? Itu tujuan penciptaan Allah. Maka ketika manusia gagal berkuasa di bumi ini, karena imam besarnya jatuh, maka jatuh pula, karena Adam itu mewakili seluruh makhluk di dunia ini. Imam besar, sama seperti imam besar Harun. Ini beda dengan Islam.
Islam memposisikan imam itu sebagai pemimpin sholat, bukan begitu. Imam itu adalah mewakili kita di hadapan Allah, mewakili jemaat di hadapan Allah. Sama seperti Imam besar Harun, ketika dia mewakili seluruh bangsa Israel masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Kalau imam besarnya berdosa, maka seluruh bangsa Israel akan kena dosa dan kutuk. Ngerti ya? Karena imam besar tuh di dadanya, di baju efod itu ada 12 batu permata yang masing-masing diukir nama anak-anak Israel, termasuk di dua bahunya ini, namanya baju efod. Ada baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23. Ya, imam besar itu mengenakan pakaian kekudusan, baju efod. Ada 12 batu. Itu mewakili bangsa Israel. Jadi imam besar itu mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Demikian juga Adam. Adam ketika dia masuk di taman di sebelah timur di Eden, ruang Maha Kudus di bumi ini, ya, karena bumi ini merupakan bait suci yang gigantis. Tetapi bait suci Musa adalah miniatur daripada alam semesta. Maka alam semesta kita ini, sungai, gunung, seluruh bumi, alam raya yang Anda lihat ini merupakan bait suci Allah yang besar, di mana ruang Maha Kudusnya adalah taman di sebelah timur di Eden. Ini Anda mesti ngerti ini. Ya, kita ini di pelataran. Ngerti ya? Nah, ketika Adam masuk di dalam taman di sebelah timur di Eden, dia itu mewakili seluruh makhluknya karena dia imam besar kita. Maka kalau imam besar kita jatuh, yaitu Adam yang pertama itu jatuh, maka jatuh pula seluruh umat manusia. Karena dia mewakili kita di hadapan Allah. Dia imam besar kita. Maka Anda lihat, sejak Adam itu jatuh di Kejadian pasal yang ketiga, maka manusia itu kehilangan dominion atas bumi. Manusia kehilangan kuasa, otoritas kerajaan atas bumi kita ini. Manusia itu menjual kerajaan Adam di bumi ini kepada satu otoritas lain. Kamu baca di Efesus 2 ayat 1-2. Manusia, Adam yang pertama itu menjual kerajaan manusia di bumi ini di bawah satu kerajaan lain, yaitu namanya kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Maka sejak saat Adam, semua manusia harus mati karena kita terpisah dari kerajaan terang gitu. Karena itu kalian baca di dalam Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 13. Apa katanya? Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Dari kerajaan kematian, dari budak kematian, budaknya iblis, budaknya dosa, ke dalam kerajaan anaknya. Maka nggak ada yang namanya pindah agama. Yang ada hanya pindah kerajaan. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamu jangan ganti KTP menjadi KTP Kristen. Melainkan kamu harus memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara kerajaan surga. Itu maksudnya. Ngerti? Nah, ini mindset kerajaan yang benar. Ya, makanya ada orang Kristen tuh pengennya cepet-cepet naik ke surga. Padahal Allah itu berbicara tentang bumi jauh lebih banyak daripada surga. Ada misteri-misteri di dalam dimensi roh kerajaan ini yang kita tuh nggak dibukakan, nggak ngerti kita. Tapi Allah bicara tentang bumi ini. Kerajaan surga itu bicara tentang bumi ini. Bagaimana kamu mengelola bumi ini dengan sistem kerajaan surga. Ngerti? Itu yang Tuhan mau. Maka Yesus berkata apa? Di dalam Lukas pasal 17 ayat 41. Kita lihat ya. Lukas 17 ayat 20. Bagaimana kerajaan Allah itu datang? Apa yang maksud dengan kerajaan Allah? Ada banyak orang berkerajaan Allah tuh surga, nanti aku ke surga, Bu, tempat tinggalku nanti sebelahnya istanaku nanti sebelahnya istananya Raja Daud. Itu hayalanmu aja. Ya. Orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, apabila kerajaan Allah akan datang? Otoritas surga itu kapan dikembalikan lagi ke bumi ini? Karena tadinya bumi ini berada di bawah kerajaan surga. Saya mengatakan bumi ini merupakan daerah koloni, kepanjangan, perluasan, daerah jajahan daripada kerajaan surga. Anda baca di dalam Daniel pasal yang keempat. Dikatakan bahwa bumi ini merupakan perluasan daripada kerajaan surga. Bahwa raja-raja di bumi ini diangkat dan diturunkan oleh raja surga kita. Bahwa raja surga kita itu berkuasa atas kerajaan manusia di bumi ini. Dengan kata lain, kerajaan manusia di bumi merupakan daerah koloni daripada kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Ya, ini mindset, ini cara pikir saya berubah banget teman-teman. Karena dulu saya dicekoi dengan barang siapa mau selamat ikut Yesus masuk surga. Padahal Yesus berkata apa? Surga turun ke bumi. Yesus berkata kalau
kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Bukan, bawalah kami masuk dalam kerajaan sorga, selamatkanlah kami dari siksa api neraka dan siksa kubur. Gak begitu. Tapi Yesus berkata apa? Supaya datang kerajaannya. Datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus itu datang untuk mengharmoniskan kembali antara kerajaan surga dengan kerajaan manusia di bumi ini. Karena tadinya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka antara kerajaan surga dengan kerajaan manusia di bumi itu harmonis dan selaras. Dengan kata lain adalah overlapping atau tumpang tindih, bahasa kerennya. Selaras. Apapun yang surga putuskan dalam sidang ilahi Allah harus dilaksanakan di bumi. The will of God, kehendak surga haruslah menjadi kehendak kita di bumi. Kita ada di bumi untuk mengeksekusi kehendak Raja surga kita. Itu tugas eklesia, gerejanya di bumi ini. Arti ya? Jangan pikiranmu tuh mau ke surga terus. Lah kalau muslim itu nggak betul. Dia pikirannya apa? Nanti aku ke jannah. Bagaimana caranya melewati jembatan Sirotol Mustaqim? Makanya pikiran mereka apa? Beribadah. Apa itu beribadah? Artinya semakin kamu jidatmu makin hitam, sholatmu makin khusyuk, kamu semakin dekat kepada jannah. Ngerti? Enggak. Makanya kamu tidak pernah menemukan perintah sholat kepada Adam di dalam taman Eden. Adam, kamu jangan lupa sholat. Nanti kalau kamu nggak sholat, kamu tak usir loh dari surga. Adam, jangan lupa baca surah Al-Fatihah dan surat ayat kursi. Adam bingung, apa itu Tuhan ayat kursi? Apa itu Tuhan Al-Fatihah? Adam, kamu harus puasa. Kalau nggak puasa, kamu nanti tak usir dari surga. Sama Tuhan, perintah Tuhan disuruh makan apa disuruh puasa, teman-teman? Di dalam taman di Eden loh, Nisa bilang, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kamu baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tinggallah kamu di taman ini, katanya. Makan. Makan, kamu boleh makan dari semua buah-buahan dalam taman ini. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makannya. Karena pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Adam disuruh puasa nggak di dalam taman di Eden? Peraturan-peraturan itu ada. Ritual-ritual itu agama itu ada setelah Adam jatuh dalam dosa. Adam, jangan lupa ya, besok kamu Jumatan harus ke masjid. Menurut Muslim, Adam itu ibadah bahkan naik haji ke Mekah, teman-teman. Kenapa? Saking mabuk agama, mereka berpikir bahwa Adam itu mesti naik haji ke Mekah. Kalau nggak naik haji, nggak mabrol, ini nggak bisa selamat. Nuh, tawaf pada waktu dia di Bahtera. Ini Anda nggak percaya? Saya boleh buktikan. Bahteranya Nabi Nuh itu tawaf keliling 7 kali di Ka'bah. Karena Nuh tuh Haji Nuh alaihi salam. Karena di dalam pikiran mereka, mindset mereka tuh agama. Mereka tuh mabuk agama. Karena di dalam Quran dikatakan inilah agama yang diridhoi Allah. Pikiran mereka tuh agama. Tapi akhirnya mengatakan no. Mindsetmu adalah mindset cara pandang kerajaan surga. Maka ada Insan Moko Ginta itu berkata, di mana Yesus kenal orang Kristen? Yesus mendirikan agama Kristen? Di mana Yesus mendirikan agama Kristen? Di mana Yesus itu disebut sebagai orang Kristen? Apakah Yesus itu beragama Kristen? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Kenapa? Karena mereka tuh salah baca Alkitab. Mereka berpikir Allah itu menciptakan religion, agama. Ini yang saya bilang mabuk agama. Padahal Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah menciptakan kerajaan atau kingdom. Maka ketika Yesus lahir,
Yesus itu tidak lahir sebagai penginjil yang menyebarkan agama Kristen atau mengkonvert orang Yahudi jadi Kristen. Dikatakan apa? Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan jadi misionaris. Namanya anak itu Yesus. Dan dia akan menjadi seorang misionaris dan seorang penginjil. Dan dia akan membuat banyak orang menjadi Kristen. Ada kayak begitu? Enggak kan? Malaikat Gabriel datang kepada Maria ngomong apa? Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan disebut kudus, anak dari Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada anakmu ini apa? Tahta Daud kerajaan. Dan Yesus ini akan menjadi raja. Dan dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub. Dan kerajaan Yesus tidak akan musnah. Lah kok sekarang kita jadi ribut masalah ritual agama. Kalau aku cara ibadahku Bu tidak begini, lalu tidak cuci-cuci, basuh-basuh, di luar agamaku, di luar denominasi gerejaku ini, sesat. Kenapa sekarang kita ribut soal ritual agama? Karena kamu tidak melihat Alkitab dengan kacamata mindset kerajaan, kingdom. Yesus tidak dilahirkan untuk mendirikan ritual-ritual agama. Ya. Kalau cara doanya tidak sujud, Bu Sofi, kamu berdiri lalu tengadah begini. Kalau kamu tidak sujud, tidak sah sholatmu. Kamu tidak masuk surga. Ngerti? Kenapa? Karena agama itu diciptakan oleh manusia. Ritual-ritual itu diciptakan oleh manusia. Untuk mereka pikir mereka masuk ke dalam surga atau jannah. Pada cara kembali ke Taman di Eden, cara kembali ke jannah, bagaimana? Tuhan sudah kasih caranya. Apa itu? Menerima dia, lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ngerti? Tapi sekarang kita ribut. Pokoknya di luar denominasi gerejaku, kalau sembayangnya tidak pakai asap-asap, sembayangnya tidak pakai, kalau ibadahnya tidak pakai baju tertentu, baju kerajaan, kalau sembayangmu itu tidak bersujud, kalau kamu berdiri, berdoa sambil berdiri, ora sah iki. Ngerti? Padahal Yesus bicara mengenai kingdom kerajaan. Yesus itu tidak lahir sebagai penginjil atau misionaris, saya kasih tahu Anda. Yesus itu lahir as a king. Tujuan dia dilahirkan. Dia kerajaannya akan memerintah selamanya. Makanya di dalam Matius 2 ketika Yesus lahir, orang Majus itu bertanya, di manakah dia penginjil Yesus Kristus itu yang baru dilahirkan? Enggak kan? Orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi itu yang baru dilahirkan? Kami hendak datang dan menyembah dia, raja. He was born as a king. Maka dia membawa hukum yang baru. Kenapa? Kenapa Yesus membawa hukum yang baru? Karena dia raja. Setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut seorang raja itu menjadi satu hukum. Ngerti? Menjadi satu hukum. Karena dia raja, dia membawa hukum yang baru. Hukum kasih. Alkitab menyebutnya hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Itulah hukum yang baru yang keluar dari raja kita yang bernama Yesus. Seperti ya. Ngerti teman-teman? Jadi Yesus datang itu tidak bawa agama. Ya, sekarang kita lihat apa itu kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang fasik apabila kerajaan Allah akan datang, apa sih tandanya kerajaan Allah itu akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu bukan fisik. Tapi kamu mengharapkan rumah yang fisik. Kamu bilang istana, nanti Bu, istanaku tuh luas kebunnya. Kenapa? Karena pada waktu dia tinggal di bumi, dia tuh rumahnya tuh ngontrak atau ngekos. Padahal dia senangnya berkebun. Lalu dia nanti rumahku di surga, kebunnya luas Bu Sofi.
Nanti aku bisa bercocok tanam di rumahku yang ada di surga itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Kerajaan Allah itu bukan kerajaan fisik. Bukan kerajaan materi ini loh. Ngerti? Datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Bukan suatu tempat. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi orang Kristen mesti paham apa yang maksud kerajaan Allah ini. Karena Yesus berkata begini, barang siapa yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tapi tidak ngerti, dia dengar firman nih, kamu dengerin saya, atau kamu mendapatkan pengajaran, tapi kamu nggak ngerti firman tentang kerajaan Allah, maka apapun juga yang ada padamu akan diambil oleh iblis, karena kamu nggak ngerti. Tadi ya, barang siapa yang mendengar firman tentang kerajaan, tapi dia nggak ngerti, maka dia akan diambil, dia nggak bakal ngerti tuh, jadi bodoh selama-lamanya. Udang. Ya, gitu. Jadi kerajaan Allah itu maksud tempat. Dikatakan bukan soal makan minum atau kawin mengawinkan. Ngerti ya? Tapi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah di tengah-tengah kita, di mana Allah sebagai raja di antara kita. Itu kerajaan sorga. Ngerti? Sama seperti pada zaman dulu, Allah itu mau menjadi raja bagi Israel. Tapi bangsa Israel mengatakan apa? Allah nggak kelihatan. Masa mau jadi raja kita? Kita minta manusia aja. Kita minta seperti bangsa-bangsa itu, rajanya itu manusia. Masa raja kita tuh Allah yang nggak kelihatan? Mereka minta supaya raja kita tuh manusia aja. Maka Allah itu turun ke bumi ini. Dia mau menjadi manusia supaya dia bisa meraja di tengah-tengah kita. Dia bisa menjadi raja kita secara lahiriah. Ini Anda mesti paham dulu konsep kemesiasan dan konsep kerajaan yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab kita. Udah ya? Gitu ya teman-teman ya. Saudara, kita akan menanggapi pertanyaan apakah kerajaan Allah mirip dengan sistem khilafah Islam. Sebelum kita membandingkan, kita harus memahami apa itu kerajaan Allah dalam kekristenan dan apa itu khilafah dalam Islam. Pertama, apa itu kerajaan Allah? Dalam ajaran Kristen, kerajaan Allah bukanlah sistem pemerintahan politik di dunia, melainkan pemerintahan ilahi yang berpusat pada pemerintahan Tuhan atas umatnya. Yesus sendiri mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Allah berhubungan dengan pemerintahan Tuhan dalam hati manusia, bukan sistem politik di dunia ini. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berusaha mendirikan negara teokratis atau mengatur dunia secara politik. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam dirinya, Lukas 17 ayat 21, dan akan digenapi sepenuhnya saat kedatangannya yang kedua. Kedua, apa itu khilafah dalam Islam? Dalam Islam, khilafah adalah sistem pemerintahan politik yang dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu penerus Muhammad yang memiliki otoritas atas umat muslim. Dalam sejarah Islam, sistem ini pernah diwujudkan dalam beberapa kekhalifahan seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Konsep khilafah adalah pemerintahan Islam yang mengatur hukum, ekonomi, dan sosial secara politik berdasarkan syariat Islam. Dengan kata lain, khilafah adalah struktur pemerintahan duniawi, bukan pemerintahan spiritual seperti dalam kekristenan. Ada beberapa contoh dalam sejarah di mana upaya untuk menerapkan khilafah mengalami kegagalan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Berikut beberapa contohnya. Kekhalifahan Umayyah tahun 661–750 Masehi, jatuh karena otoritarianisme. Pemerintahan otoriter yang lebih mengutamakan dinasti dan kekuasaan keluarga. Ketidakpuasan etnis, banyak muslim non-Arab merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2, sehingga muncul pemberontakan. Akhirnya, kekhalifahan Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah tahun 750–1258 Masehi, melemah karena fragmentasi. Pecahnya kekuasaan menjadi negara-negara kecil yang lebih independen, seperti Andalusia dan Mesir. Korupsi dan kemerosotan ekonomi membuat pemerintahan tidak stabil. Akhirnya, kekhalifahan Abbasiyah dihancurkan oleh serangan Mongol pada tahun 1258. Kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1299 sampai tahun 1924 bubarnya karena modernisasi dan nasionalisme. Dalam Perang Dunia Pertama, kekhalifahan Utsmaniyah kalah dan terpecah oleh negara-negara Eropa. Akhirnya, pada tahun 1924,
Mustafa Kemal Atatürk membubarkan sistem khilafah dan menggantinya dengan Republik Turki. ISIS tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai khilafah gagal di era modern. ISIS mencoba mendirikan khilafah modern dengan metode yang brutal, tetapi mengalami kegagalan karena kekejaman dan pelanggaran HAM yang membuat mereka dijauhi oleh banyak Muslim sendiri, koalisi internasional yang bersatu melawan mereka, krisis ekonomi dan sosial di wilayah yang mereka kuasai. Pada tahun 2019, kekhalifahan ISIS secara de facto runtuh setelah mereka kehilangan wilayah terakhir di Baghouz, Suriah. Jika kita bandingkan, kerajaan Allah dalam kekristenan sangat berbeda dengan khilafah Islam. Kerajaan Allah tidak dimaksudkan sebagai sistem politik dunia, melainkan otoritas Tuhan atas hidup manusia yang membawa keselamatan dan kehidupan kekal. Khilafah adalah sistem politik yang berusaha menegakkan hukum Islam dalam pemerintahan dunia. Itu sebabnya Yesus menolak ketika orang ingin menjadikannya raja duniawi, Yohanes 6 ayat 15, sedangkan dalam Islam, khalifah diangkat untuk memerintah secara politik. Dapat kita simpulkan, kerajaan Allah tidak bisa disamakan dengan sistem khilafah Islam. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa umat Tuhan harus membentuk sistem pemerintahan duniawi berdasarkan hukum agama, karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk mendirikan negara agama. Sebaliknya, panggilan kita sebagai orang percaya adalah hidup di bawah pemerintahan Tuhan secara rohani, menjadi terang dan garam di dunia, sambil menantikan kerajaan Allah yang sempurna saat Kristus datang kembali. Jika saudara suka dengan pencerahan seperti ini, berikan like, komentar, bagikan video ini dan tentunya subscribe channel Al-Murid Kristus. Berikut adalah ayat-ayat firman Tuhan bagi kita. Salam Murid Kristus.